Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Gus Iswanto, orang tua dari Ananda Nadia Aina Asyara dari kelas 2 Sunan Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali untuk acara yang sudah dilakukan oleh Nurul Imam Islamic School, di mana untuk salah satu kegiatan untuk menciptakan sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua guna mengoptimalkan visi bersama dalam membangun pola asuh yang baik untuk anak-anak. Kegiatan ini dilakukan parenting untuk ayah-ayah dari orang tua santri Nurul Imam Islamic School yang diadakan di Aula Husni Hamid, Pemda Karawang pada tanggal 26 November 2022 dengan tema Ayahku Pahlawanku. Ayah tidak hadir setiap saat, namun ayah hadir di waktu yang tepat. Moderatornya dibawakan oleh Dr. Faisal Surdari LC.MID, mana kesempatan yang sangat bagus. Mohon maaf saya tidak bisa menghadiri karena sesuatu hal yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tetapi sebagai orang tua, saya juga sudah berkomitmen dengan pihak sekolah untuk bersama-sama membangun pola asuh anak. Dengan ini saya menyampaikan ringkasan atau summary untuk hasil parenting yang diadakan di tanggal 26 kemarin. Salah satunya di 4 alasan ayah terlibat dalam mendidik anak atau mengasuh anak. Yang pertama, tugas mulia, di mana tugas mulia ini datangnya dari Allah. Seperti yang ada di doa kebaikan dunia akhirat, yang dimana ayah dan ibu atau keduanya itu harus mendidik dan mengasuh aku di waktu yang kecil. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi untuk orang tua, baik ibu dan ayah, itu harus mendidik anak-anaknya dari waktu kecil. Untuk yang kedua, ada di era yang sekarang dengan tren feminisasi dunia pendidikan, di mana anak lebih banyak berinteraksi dengan ibu atau kaum perempuan dibandingkan dengan ayah. Hal ini akan membentuk anak yang dominan feminim, baik perempuan menjadi feminim maupun anak laki-laki menjadi feminim. Dan berikutnya di nomor 3 itu riset. Salah satunya ada yang penelitian di untuk Wolwitz, di mana ada teori atau semacam tanggapan untuk yang berjudul Defective Father atau ayah yang rusak. Ayah yang rusak, di mana spiritual ayah sangat dekat dengan anak. Seperti halnya banyak contoh di mana anak itu mengikuti ayahnya. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan pengasuhan. Kebutuhan pengasuhan ini berkaitan erat dengan kehadiran sosok ayah dalam anak. Salah satunya itu adalah yang paling penting adalah kapan
kapan kehadiran ayah itu di waktu yang tepat. Untuk yang laki-laki, ayah itu harus mengajarkan seksualitas seperti dimana seksualitas ini adalah identitas gender atau seksualitas, dimana yang harusnya anak laki-laki menjadi anak laki-laki yang benar-benar menjadi anak laki-laki, tidak menjadi anak yang laki-laki itu seperti menjadi anak perempuan. Kemudian pendidikan prabalik atau menuju balik atau dewasa. Pendidikan prabalik itu bisa kita lakukan di kisaran anak-anak kita itu usia 7-12 tahun atau bisa disebut mumayyiz. Mumayyiz itu ya anak itu sudah paham untuk mana yang benar, mana yang salah, mana larangan dan mana perintah. Ayah berkewajiban untuk mengajarkan anak-anak dari anak sampai dengan balik atau dewasa. Seperti pola life skill, emosi, sensitivitas dan kasih sayang sesuai dengan kebutuhan psikososial atau berkarya, life skill. Pendidikan seksualitas dengan rumus atau cara metode itu BSL, benar sesuai syariah, terus S-nya itu sehat, tidak ada kepincangan atau tidak ada yang kurang, kemudian lurus atau bisa disebut itu straight ground, di mana bayi laki-laki tumbuh menjadi anak laki-laki, remaja laki-laki, dewasa laki-laki dan menjadi kakek-kakek. Begitu juga dengan yang anak bayi perempuan tumbuh menjadi anak perempuan, terus dewasa perempuan dan menjadi nenek-nenek. Yang disebut lurus, yang disebut tidak lurus, mungkin sebagai contoh anak dari bayi laki-laki, anak laki-laki dewasa menjadi dewasa perempuan, itu yang dinamakan tidak lurus. Salah satu polanya itu salah satu contohnya untuk persiapan pubertas itu mungkin bisa dipraktekkan di satu, izin masuk kamar orang tua. Kita harus menerapkan pola asuh, aturan untuk izin masuk ke kamar orang tua. Di anak-anak juga harus kita atur bagaimana adab kita, anak-anak itu mau masuk ke kamar orang tua gitu, dengan mengetuk pintu atau dengan minta izin dulu, mungkin seperti itu. Kemudian kalau bisa anak itu harus bisa tempat tidur, karena memasuki usia atau memasuki pra remaja itu mungkin kita harus terapkan pola asuh, anak itu harus bisa tempat tidur. Tempat tidur dalam artian tidak satu kamar dengan orang tua, karena ada hal-hal privasi yang harus dijaga antara orang tua dan anak. Kemudian menjaga pandangan, kemudian khitan, terus pendidikan aurat, kita harus memperkenalkan ini loh aurat laki-laki, aurat perempuan, seperti itu. Memperbesar sesuai cekat. Untuk persiapan pubertas adalah mengolah perubahan dalam segala aspek menuju dewasa. Anak-anak
anak belajar dari contoh keseharian orang tua, dialog dan lingkungan, di mana anak-anak itu banyak belajar dari keseharian orang tua. Misalnya orang tuanya itu setiap hari marah-marah, mungkin anak akan tumbuh menjadi orang yang akan mempunyai sikap pemarah. Atau lingkungannya itu yang kurang bagus, mungkin anak itu akan terbawa di circle tersebut. Kemudian bagaimana dengan orang tua yang tidak bisa setiap hari menemani anak atau bertemu dengan anaknya? Mungkin bisa ada sedikit tips ya, untuk tips LDR ya, untuk ayah. Mungkin bisa kita titipkan kepada Allah, walaupun anak itu sebagai titipan dari Allah, tapi kita selalu mendoakan anak kita itu agar Allah selalu menjaganya, bukan kita itu menitipkan balik. Kita sudah dikasih titipan sama Allah, kita titipkan balik ke Allah gitu. Ya Allah, ini saya balikan lagi titipanmu ya Allah gitu. Bukan seperti itu. Tapi kita doakan anak kita, walaupun kita jauh dari anak kita, tapi kita harus selalu mendoakan. Kemudian tips yang kedua adalah memaksimalkan komunikasi, yang harusnya komunikasi secara langsung. Dengan era yang sekarang komunikasi dipermudah, mungkin kita bisa memaksimalkan komunikasi untuk menyambung ya di ketidakhadiran kita. Kemudian ketika ada kesempatan kita hadir di tengah-tengah anak kita harus lebih fokus untuk mendidiknya. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang seperti biasa saya tidak ada di tengah-tengah anak-anak. Ketika kita di tengah-tengah anak-anak, kita fokuskan mendidik. Baik itu dengan komunikasi yang jelas, atau semacam berbincang-bincang, dan menyempatkan waktu bersama keluarga. Itu mungkin salah satunya. Kemudian tips yang berikutnya itu perbanyak quality time. Quality time bersama anak-anak kita adalah salah satu mungkin lebih bagus untuk bagi ayah-ayah yang tidak selalu hadir di tengah-tengah anak-anaknya. Mungkin hanya itu yang saya tangkap dari sesi parenting kemarin. Dan mungkin saya bacakan dari teacher aku sebagai moderator, mungkin bisa menjadi summary atau ringkasan dari rangkaian acara parenting yang sangat bagus sekali, dimana untuk ringkasannya adalah anak usia 7-12 tahun adalah usia yang penting untuk mendidik. Karena di usia itu atau di masa-masa itu anak sudah mengerti benar atau salah, larangan atau perintah. Baik untuk yang putra, seksualitas atau prabalik, itu dia lebih condong untuk mengikuti contoh dari ayahnya. Kemudian yang putri melihat contoh laki-laki, yaitu ayah. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk parenting kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada wali murid atau ayah orang tua dari
santri atau anak didik di Nurul Imam Islamic School. Mudah-mudahan acara ini dapat berlanjut sampai berikutnya, atau biar saya bisa ikut parenting langsung tanpa harus melihat channel YouTube. Dan terima kasih kepada pemateri Dr. Faisal Sudari untuk ilmu-ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat saya terapkan di keluarga saya, dan insya Allah semuanya berkah. Sekian dari saya, orang tua Ananda Nadia Aina Zahra dari kelas 2 Sunan Kudus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi